Cuaca cerah, panas guys. Gerah-gerah. Sangat gerah ini guys, panas. Bab 1476 sampai bab 1480. Tao Changge keluar dari kamar tamu tempat Dai Wenliang sedang beristirahat dan mengetuk pintu. Dai Gur tinggal di sebelahnya, dan kedua kamar itu bersebelahan. Berderit, tak lama kemudian pintu terbuka. Begitu dia melihat Dai Wenliang, Tao Changge tidak sabar untuk mengatakan, "Saudara Dai, hal-hal baik, hal-hal besar terjadi." "Hal baik apa, Saudara Tao? Apakah cucu tertua Anda sudah kembali?" "Ya, dia jelas kembali. Dan bukan hanya itu, dia juga membawa seseorang bersamanya kali ini." Tao Changge berbohong. "Siapa?" Dai Wenliang bertanya. "Pemilik desa muda Tao Jiazuang. Dia juga orang yang ingin Anda temui. Saudara Dai, selama Anda dapat meyakinkan pemilik desa muda dan mendapatkan izinnya, masalah kelangsungan hidup ribuan orang di desa Yudai dapat dengan mudah diselesaikan. Anda harus tahu bahwa Tao Jiazuang ada ratusan ribu orang yang diundang dari desa lain untuk bekerja. Desa Yudai Anda hanya memiliki 1000 buruh. Kehidupan untuk 1000 orang. Tentu saja premisnya adalah Anda harus meyakinkan desa muda pemilik." Tao Changge menjelaskan. "Benarkah?" Mata Dai Wenliang berbinar dan dia bertanya dengan penuh semangat. "Apakah aku masih bisa berbohong padamu?" Tao Changge tersenyum tipis. Ayo pergi, kita akan menemui pemilik desa muda." Dai Wenliang sangat bersemangat. Bisa bertemu dengan pemuda pemilik desa merupakan sebuah langkah besar menuju kesuksesan. Jika Anda bahkan tidak dapat melihat siapapun, itu semua hanya pembicaraan. Adapun cara meyakinkan pemuda pemilik desa, kita bisa menunggu sampai kita bertemu orangnya terlebih dahulu. Dai Wenliang membawa Tao Changge dan hendak pergi. "Tunggu, baiklah. Sebut saja Guoer." "Tidak apa-apa, saya akan segera menelepon Guoer." Dai Wenliang yakin dia ada di sana. Cucu tertua kembali hanya untuk melihat hasilnya, dan pemilik yang sah harus pergi. Kemudian dia datang ke pintu sebelah dan berteriak, "Gur, cepat keluar. Ayo kita temui seseorang." Pintunya tidak terbuka, tapi suara Dai Gur terdengar dari kamar. "Kakek, pergilah, aku lelah dan ingin istirahat. Aku tidak ingin pergi." Dai Gur, yang tahu siapa yang akan dia temui, pasti tidak ingin pergi. Hatinya sudah lama ditempati oleh pria yang terbaring di ruang bawah tanah. Meski tidak ada kata yang terucap, itu tidak menghentikannya untuk jatuh cinta padanya. Terutama setelah mendengarkan analisis kakek saya bahwa pihak lain mungkin adalah orang besar yang bisa terbang, dia tidak bisa mentolerir orang lain di matanya. Omong kosong. Mereka datang jauh-jauh untuk menemuimu, lalu bagaimana jika kamu tidak pergi? Apakah ini membuat kami di desa Yudai menjadi kasar? Lagi pula, ada ribuan orang di desa Yudai yang menunggu kami membawa kabar baik kembali. Don, jangan disengaja, Guoer, keluarlah dan ikut aku menemuiku. Aku tidak memintamu untuk segera menikah. Apakah itu bisa terjadi pada akhirnya tergantung pada apa yang kalian berdua inginkan. Kakek berjanji tidak akan memaksa kamu. Dai Wenliang membujuk. Setelah mendengar kata-katanya, pintu segera terbuka, memperlihatkan wajah hijau Dai Gur. Meski usianya masih muda dan belum beranjak dewasa, ia tidak bisa menyembunyikan kelezatannya. Anda bisa bayangkan, ketika Dai Gur tumbuh dewasa beberapa tahun lagi, dia akan menjadi wanita lain yang berada pada tingkat bencana. "Kakek, kamu mengatakan ini, kamu tidak bisa memaksaku untuk menikah," kata gadis kecil itu sambil menggembungkan pipinya. "Jangan khawatir,
Kapan kakek memaksamu? Dai Wenliang bertanya dengan serius. Setelah mendapat jawaban tegas dari kakeknya, gadis kecil itu merasa lega dan pergi bersama kedua kakeknya. Ruang tamu Tao, pemilik muda Tao Ze dan Tao Ming menunggu dengan sabar. Tak lama kemudian terdengar langkah kaki di luar. Tao Ze segera berdiri dan melihat keluar pintu. Dia ingin melihatnya. Seperti apa rupa wanita yang memiliki kemampuan melampaui semua wanita di Tao Jiazuang. Saat Tao Changge masuk ke ruang tamu bersama Dai Wenliang dan Dai Gur, Tao Ze memusatkan pandangannya pada Dai Gur, dan tidak bisa memalingkan muka lagi. Dai Gur belum terlalu tua, belum dewasa, dan pakaiannya sangat biasa. Tetapi wajahnya yang halus tidak dapat disembunyikan, dan dia telah mencapai usia menikah. Banyak gadis seusianya di desa Yudai yang sudah menikah. Bukan hanya Tao Ze. Bahkan Tao Ming di sampingnya tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Saat ini, ususnya dipenuhi penyesalan. Jika dia tahu sebelumnya bahwa wanita yang dibicarakan kakek adalah wanita sekaliber ini, dia pasti tidak akan berbicara, membangkitkan rasa ingin tahu pemilik muda Tao Ze. Bukankah lebih baik kembali sendirian? Karena kakek memintanya untuk kembali. Dia pasti sudah mendapatkan persetujuan pihak lain. Wanita seperti itu harus didapatkan secepatnya, jika tidak akan banyak orang yang menatapnya. Tao Ming berteriak dalam hatinya, sungguh suatu kesalahan. Sayangnya tidak ada obat penyesalan di dunia, saat dia melihat Dai Gur. Dia tahu bahwa pemilik desa muda pasti tidak akan membiarkan wanita di depannya pergi. Dengan kata lain, apa yang terjadi selanjutnya pada dasarnya tidak ada hubungannya denganku. Bahkan jika dia memiliki 10 keberanian, dia tidak akan berani bersaing dengan pemilik desa muda untuk mendapatkan seorang wanita. Hati Tao Ming berdarah ketika dia berpikir bahwa wanita cantik seperti itu akan diambil darinya oleh pemuda pemilik desa. Tuan muda, jelas sekali. Ini adalah Dai Wenliang, kepala desa Yudai, dan yang di sebelahnya adalah cucunya Dai Gur. Saudara Dai, Gur, itu adalah Tao Ze, tuan muda Tao Jiazuang. Yang lainnya adalah cucu tertua saya Tao Ming. Dia biasanya mengikuti pemilik desa muda dan melakukan beberapa pekerjaan sambilan, dan sangat dihargai oleh pemilik desa muda. Setelah saling memperkenalkan, Tao Changge tidak lupa memuji cucunya, Fan. Dai Wenliang telah bertemu dengan pemilik muda desa. Kakek dan cucunya berdiri berhadapan, mengepalkan tangan, membungkuk, dan berteriak dengan hormat. Meskipun pihak lain adalah pemilik muda Tao Jiazuang, dia tidak memiliki kendali atas desa Yudai mereka. Namun hanya orang inilah yang bisa menyelesaikan kesulitan yang dihadapi desa Yudai saat ini. Kakek dan cucu pun harus menurunkan postur tubuh mereka. Sama-sama, Tuan Dai dan Guoer, tuan muda dan banyak tuan di desa semuanya hanya sekedar nama. Jadi jangan menyebut mereka. Tao Ze bergegas maju dan secara pribadi membantu Dai Wenliang berdiri. Ketika dia hendak membantu Dai Gur, dia tiba-tiba berdiri tanpa memberinya kesempatan. Dua orang tua, lebih baik duduk dan berbicara dulu. Terima kasih, Tuan Guru. Tao Changge dan Dai Wenliang mengucapkan terima kasih pada saat yang bersamaan. Lalu dia duduk bersama Dai Gur. Tao Ze, pemilik muda desa, juga kembali ke posisinya. Matanya memandang Dai Gur dari waktu ke waktu. Dia jelas terpesona dengan penampilan orang lain. Dai Gur masih muda, jadi apapun aspeknya, dia memang kalah dengan Nona Qingguan. Namun sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang kalah dalam beberapa tahun.
Setidaknya Dai Gur memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Nona Kingguan. Jika Nona Kingguan adalah buah persik yang matang, Dai Gur adalah buah yang berwarna hijau. Keduanya mempunyai kelebihan masing-masing, namun secara relatif, Nona Kingguan akan lebih populer. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, di hati pemilik desa muda Tao Ze. Keduanya adalah wanita dengan level yang sama. Dia berencana untuk memenangkan hati Dai Gur terlebih dahulu, dan kemudian perlahan-lahan mendapatkan dukungan dari Nona Kingguan. Memikirkan diriku sendiri, di masa depan, aku akan dikelilingi oleh kecantikan super yang akan memikat seluruh negeri. Tao Ze hanya bisa gemetar karena kegembiraan. Sekarang kita telah bertemu dengan pemilik muda desa Tao. Dai Wenliang tidak ingin membuang waktu lagi. Penduduk desa Yudai sedang mengemasi barang-barang mereka dan bersiap untuk pindah. Dia tidak bisa mengecewakan mereka. Jika saya tidak menyampaikan kabar baik setelah setengah bulan, saya khawatir desa Yudai akan hancur. Jadi setelah ngobrol sebentar, kita langsung ke topik. Tuan muda desa, sejujurnya, kakek dan cucu kami datang ke Taojiazuang kali ini untuk meminta bantuan. Kami juga meminta tuan muda desa untuk membantu kami. Seluruh desa Yudai kami berterima kasih. Stasiun dia berdiri, membungkuk pada Tao Ze, dan berkata dengan serius. Tuan Dai, jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan saja kepada saya. Selama saya, Tao Ze, dapat membantu, saya akan melakukan yang terbaik. Dia takut pihak lain tidak memintanya, hanya apa yang Anda butuhkan. Dengan cara ini, dia juga bisa mengajukan tuntutannya sendiri. Alangkah baiknya jika kedua belah pihak saling menguntungkan. Tuan muda, ribuan orang di desa Yudai menghadapi dilema kehabisan makanan. Saya mendengar dari saudara Tao bahwa Taojiazuang membutuhkan banyak orang dari desa lain untuk membantu pekerjaan, jadi saya ingin membawa desa Yudai ke Taojiazuang. Kami meminta makanan, saya ingin tahu apakah Sao Zuang dapat mengatur pekerjaan untuk kami. Desa Yudai kami pasti pandai memancing. Setelah Dai Wenliang selesai berbicara, dia menunggu dengan gugup, dengan perkataan pemuda pemilik desa selanjutnya akan menentukan hidup atau mati desa Yudai mereka. Dai Gur di sampingnya juga sangat gugup. Desa Yudai adalah tempat dia dibesarkan. Semua orang di desa mengenal semua orang dan memiliki hubungan baik dengan mereka. Dia tidak ingin melihat semua orang mati kelaparan. Terutama mereka yang tua, lemah, perempuan dan anak-anak. Mereka tidak memiliki tenaga kerja dan tidak memiliki sumber makanan, sehingga mereka hanya bisa mati kelaparan. Tao Ze terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan sikap sok, "Oh, Tuan Dai, masalah ini sangat merepotkan. Bukannya saya tidak ingin membantu Anda, tetapi saya juga tidak dapat membantu Anda." "Ah, Anda bukan Tuan Muda Taojiazuang, pemilik? Mengapa Anda tidak bisa berbuat apa-apa?" Dai Wenliang bertanya sedikit bersemangat. Ini adalah masalah hidup dan mati ribuan orang di seluruh desa Yudai. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Datang ke Taojiazuang bisa dikatakan satu-satunya harapan Dai Wenliang. Jika Anda tidak dapat menemukan jalan keluar bahkan di sini, perempuan dan anak-anak yang tua dan lemah di desa Yudai benar-benar tidak punya pilihan selain kelaparan dan menunggu kematian. Sebagai kepala desa Yudai, sekalipun itu bukan salahnya, Dai Wenliang masih memiliki tanggung jawab yang tidak dapat disangkal. "Pak, memang benar saya pemilik muda Taojiazuang. Saya juga bisa mengatur agar Anda masuk. Tapi sekarang tenaga kerja yang dibutuhkan Taojiazuang sudah penuh. Kalau mau masuk, ada yang akan diusir. Jika orang yang diusir membuat keributan dan membawa masalah ini kepada ayahku,
itu akan merepotkan, dan bahkan aku akan dihukum oleh ayahku. Tao Ze menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Penjelasannya cukup meyakinkan. Bagaimanapun, hampir semua orang yang hadir mempercayainya. Jika Tao Ze mengatakan bahwa dia tidak memiliki kemampuan itu, tidak ada yang akan mempercayainya. Cuma bercanda, jika seorang pemilik desa muda bahkan tidak bisa mengatur tenaga kerja untuk memasuki desa Tao, apakah dia masih bisa disebut pemilik desa muda? Jangan membicarakan hal semacam ini kepada pemuda pemilik desa. Beberapa manajer dapat melakukannya. Tapi Tao Ze berkata bahwa dia bisa mengatur untuk masuk. Tapi dia takut orang-orang yang diusir akan menimbulkan masalah. Jika pemilik desa mengetahuinya, semua orang tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Hal ini memang mungkin terjadi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Dai Wenliang bertanya dengan panik. Aduh, Tuan Dai, Anda tidak tahu apa-apa. Saya hanya tuan muda desa, bukan tuan desa. Saya harus berhati-hati dalam banyak hal. Kalau tidak, jika saya tertangkap, saya bahkan mungkin tidak dapat mempertahankan posisiku sebagai tuan muda desa. Putra ayahku banyak orang yang fokus pada posisiku sebagai pemimpin muda desa. Jadi aku tidak boleh membuat kesalahan apapun. Tao Ze menghela nafas. Kalau begitu, lalu tidak ada harapan sama sekali. Dai Wenliang tampak bingung. Dia tidak dapat menemukan jalan keluar dari desa Yudai di Taojiazuang, dan dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ekspresi Dai Gur tidak jauh lebih baik. Tao Changge dan Tao Ming tetap diam selama proses berlangsung. Dengan adanya pemilik desa muda di sini, lebih baik tidak banyak bicara. Melihat waktunya hampir habis, Tao Ze mengubah nadanya dan berkata, bukannya tidak ada harapan sama sekali. Jika kamu ingin mengatur agar orang-orang dari desa Yudai masuk ke Taojiazuang dan menggantikan pekerjaan orang lain, kamu harus melakukannya. Karena suatu alasan, dengan cara ini, bahkan jika jika kami menyelidikinya, saya dapat menjelaskannya kepada ayah saya. Mengapa ada alasannya, Tuan Muda? Saya tahu Anda punya solusinya, bukan, orang-orang di desa Yudai, saya hanya bisa menunggu untuk mati perlahan, pinta Dai Wenliang. Tao Ze berpura-pura malu di permukaan, tapi dia sedikit tersenyum di dalam hatinya. Saya punya solusinya di sini, tapi saya tidak tahu apakah Anda akan menerimanya atau tidak. Tuan Muda, beritahu saya, selama Anda mengatakannya, apapun yang Anda ingin kami lakukan, kami akan menerimanya. Saya hanya meminta Anda memberi kami desa Yudai cara untuk bertahan hidup. Dai Wenliang menjawab dengan cepat. Oke, karena Tuan Dai bilang begitu, aku tidak akan pamer. Aku ingin Guoer mengikutiku mulai sekarang, agar desa Yudai ada hubungannya denganku. Saat ayahku menyelidikinya, aku pasti bisa menggunakan ini alasan untuk menjawabnya. Saya yakin dia tidak bisa menyalahkannya. Bagaimana menurut Anda? Setelah Tao Ze selesai berbicara, dia menyesap cangkir tehnya dan menunggu jawaban pihak lain tanpa ekspresi. Ada keheningan di ruang tamu. Semua orang mengerti apa yang dimaksud oleh pemilik desa muda itu. Dai Wenliang, yang awalnya bersemangat, juga terdiam saat ini. Ada pergulatan sengit yang terjadi di hati saya. Haruskah kita mengorbankan keluarga kecil kita demi semua orang, atau haruskah kita mengorbankan semua orang demi keluarga kecil kita? Saya harus mengatakan, ini adalah keputusan yang sulit. Tao Ming tersenyum pahit di sampingnya. Saya berpikir dalam hati bahwa pemilik muda desa itu benar-benar punya tipu muslihat. Tidak perlu memaksakan, orang lain akan mendatangi Anda dengan sendirinya. Tao Changge sedikit bingung. Guoer adalah menantu perempuan yang dia persiapkan untuk cucu tertuanya.
Jadi mengapa pemilik desa muda itu tiba-tiba ikut campur? Apa masalahnya jika dia belum bisa mengutarakan pendapatnya? Belum lagi Dai Gur, seluruh hatinya terpelintir menjadi satu. Air mata terus berjatuhan seperti benang putus. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus saya lakukan? Apakah Anda benar-benar ingin menikah dengan pemuda pemilik desa di depan Anda? Namun jika tidak menikah, bagaimana ribuan warga desa Yudai bisa bertahan? Di satu sisi adalah penduduk desa yang dikenalnya sejak kecil, dan di sisi lain adalah peristiwa seumur hidupnya. Dai Gur tidak tahu bagaimana memilih. Sesaat, suara tetesan jarum terdengar di ruang tamu. Tidak ada yang berbicara, Tao Ze tidak terburu-buru, hanya duduk di sana dan menunggu. Matanya tertuju pada Dai Gur dari waktu ke waktu, dan hatinya terasa panas. Sebentar lagi aku akan memiliki gadis kecil yang cantik ini. Bahkan dia, yang memiliki banyak wanita, tertarik dengan kepolosan Dai Gur. Setelah Anda mendapatkannya, dandani dan latih dia selama beberapa tahun lagi, dia pasti akan menjadi wanita yang tidak lebih buruk dari Nona Kingguan. Tao Ze sama sekali tidak khawatir Dai Wenliang akan menolaknya. Dibandingkan dengan kehidupan ribuan orang di desa Yudai, apa arti perempuan? Dan meskipun dia ditolak, dia punya cara lain. Singkatnya, dia, Tao Ze, mengincar wanita manapun, dan selain Nona Kingguan, tidak ada seorang pun yang tidak bisa dia dapatkan. 1 jam kemudian, Dai Wenliang dan yang lainnya berangkat pulang. Beberapa penduduk desa yang mengikuti menyadari ada yang tidak beres dengan kepala desa dan Guoer. Keduanya memasang wajah muram dan tidak berani bertanya. Sama seperti ini, kami berkendara kembali dalam diam sepanjang perjalanan. Pada akhirnya, Dai Wenliang masih belum mengambil keputusan dan menyerahkan pilihan kepada Guoer. Karena dia bukan hanya kepala desa-desa Yudai, tapi juga kakek Gur. Di bawah tekanan yang luar biasa terkait hidup dan matinya ribuan warga desa di desa Yudai, gadis kecil itu hanya bisa melawan pikiran batinnya dan setuju dengan pemilik desa muda, Tao Ze. Namun ia memiliki syarat, yaitu seluruh penduduk desa yang memiliki angkatan kerja di desa Yudai harus diatur untuk masuk ke Tao Jiazuang sebelum ia dapat memenuhi janjinya. Artinya, dia akan mengikuti Tao Ze, pemilik muda desa, dan menjadi pembantunya. Sebagai tanggapan, Tao Ze menepuk dadanya dan berjanji bahwa selama penduduk desa Yudai tiba di Tao Jiazuang, mereka akan segera dapat bekerja di Tao Jiazuang dan menggunakan tenaga mereka untuk mendapatkan bayaran guna memberi makan penduduk desa lainnya. Sebagai pemilik muda desa Tao, bukankah mudah menangani masalah sekecil itu? Setelah menyaksikan Dai Wenliang dan Dai Gur pergi, Tao Ze pun pulang dengan perasaan puas. Sekarang yang harus kita lakukan hanyalah menunggu penduduk desa Yudai pindah, dan mereka bisa menyambut keindahan itu kembali ke rumah. Tao Changge dan Tao Ming memiliki wajah pahit. Pemilik muda desa, Tao Ze, ada di sini. Mereka bahkan tidak berani berbicara, apalagi mengemukakan pendapat. Tao Ze tidak pernah bertanya kepada kakek dan cucunya apakah mereka setuju. Menurut pendapatnya, hanya aku yang layak mendapatkan wanita seperti Dai Gur di seluruh desa keluarga Tao. Siapakah Tao Ming? Hanya menyebalkan. Anda dapat membuangnya kapan saja jika Anda tidak menginginkannya lagi. Selain itu, bagaimana kucing atau anjing bisa mendapatkan wanita yang disukainya, Tao Ze? Masalahnya berakhir di sini. Kedua belah pihak akhirnya mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Satu-satunya orang yang merasa sedih adalah orang yang terlibat, Dai Gur.
Dia mengorbankan dirinya dan menemukan cara untuk bertahan hidup bagi ribuan penduduk desa di desa Yudai. Ketika penduduk desa-desa Yudai berakar di sekitar desa Tao, dia akan benar-benar kehilangan kebebasannya dan menjadi pelayan di samping Tao Ze, pemilik muda desa tersebut. Sebagai Dai Gur, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menikah dengan Tao Ming. Jika seorang pemilik desa muda seperti Tao Ming ingin menikah, dia harus menikah dengan seseorang yang cocok dan mampu membantunya. Tidak mungkin menikahi wanita yang berkedudukan rendah secara besar-besaran. Tidak peduli betapa cantiknya wanita ini, jika status Anda tidak setara, Anda akan ditertawakan oleh orang luar. Kecuali Dai Gur, Dai Wen juga merasa tidak enak dalam hati nuraninya. Cucu perempuan yang selama ini ia hargai akan segera melayani pria lain. Meski ini satu-satunya cara bagi seorang wanita, Gur jelas tidak mau menerimanya begitu cepat. Dengan kata lain, dia tidak mau menerima pria ini. Namun perlahan, Dai Wen Liang juga menemukan jawabannya. Jika desa Yudai tidak dapat menemukan cara untuk bertahan hidup, maka akan sangat sulit baginya untuk bertahan hidup dengan gadis seperti Guoer. Saya sudah tua dan telah kehilangan keberanian yang pernah saya miliki. Guoer sangat cantik, dan jika dia menunjukkan wajahnya di luar, dia pasti akan dimata-matai oleh orang-orang yang tertarik. Sama seperti kali ini, mengikuti pemilik desa muda, Tao Ze mungkin merupakan pilihan yang baik. Meski tidak ada status, setidaknya Anda bisa makan dan minum tanpa khawatir kelaparan. Hal ini juga dapat membantu ribuan warga desa di desa Yudai. Ini adalah tempat yang bagus untuk berakhir. 7 hari kemudian, rombongan kembali ke desa Yudai. Selama 7 hari penuh, Dai Gur tetap diam. Ketika dia mengikutinya, mereka sangat kontras, mereka benar-benar dua orang. Dai Wen Liang tahu bahwa dia belum menemukan jawabannya dan tidak dapat menerima hasil seperti itu. Tapi apa yang bisa dilakukan? Mereka semua setuju dengan tuan muda desa, dan sudah terlambat untuk menarik kembali kata-kata mereka saat ini. Dan jika mereka benar-benar menyesal, apa yang akan terjadi pada ribuan warga desa di desa Yudai? Mereka yang mempunyai angkatan kerja hampir tidak dapat bertahan hidup, tetapi mereka yang tua, lemah, perempuan dan anak-anak hanya bisa menunggu kematian. Setelah kembali ke desa Yudai, Dai Wen Liang meminta beberapa orang kepercayaannya untuk menginformasikan kepada penduduk desa bahwa pertemuan darurat desa akan segera diadakan. Tidak banyak makanan yang tersisa di desa Yudai. Jadi kami harus bergegas ke Tao Jiazuang secepatnya dan mencari tempat untuk berkemah di dekatnya. Secara umum perjalanan dari desa Yudai menuju Tao Jiazuang hanya memakan waktu sekitar 7 hari. Tapi dengan ribuan penduduk desa yang bermigrasi bersama dalam skala besar, waktunya pasti akan diperpanjang, setidaknya 10 hari. Jadi waktunya sangat ketat dan tidak bisa ditunda. Jika tidak, ketika makanan habis dan kita belum sampai di Tao Jiazuang, kita tidak punya pilihan selain kelaparan. Anak muda boleh saja lapar selama 2 hari, tapi anak-anak dan orang tua lemah dan pasti tidak akan sanggup menanggungnya. Dai Gur tidak pergi ke pertemuan darurat, tapi diam-diam datang ke ruang bawah tanah sendirian. Melihat Lindong yang masih tak sadarkan diri di tempat tidur, air matanya kembali mengalir. Lalu dia berbaring di atas Lindong dan menangis dengan keras. Wow, mungkin ya. Dia hanya menangis diam-diam beberapa hari terakhir ini, tidak berani menangis karena takut didengar oleh kakeknya. Dai Gur ingin meneriakkan semua keluhan di hatinya. Setelah beberapa saat, dada Lindong basah oleh air mata. Saudaraku, kenapa kamu belum bangun? Guoer akan pergi jika kamu tidak bangun.
Aku tidak tahu apakah aku akan punya waktu untuk kembali menemuimu di masa depan. Mungkin perpisahan ini berarti kita akan bangun. Tidak pernah bertemu lagi selama sisa hidup kita. Guoer sangat ingin berbicara denganmu. Dengarkan suaramu. Tapi sayangnya keinginan ini ditakdirkan untuk tidak menjadi kenyataan. Tapi tidak apa-apa untuk tidak melihatnya. Karena Guoer akan segera menikah. Dan aku tidak tahu bagaimana menghadapinya jika aku bertemu dengannya. Saudaraku, jangan khawatir, Guoer akan selalu ada di sana. Mengingatmu dan menjagamu adalah hari-hari yang paling membahagiakan kehidupan Guoer. Setiap hari ketika saya membuka dan menutup mata, Anda ada dalam pikiran saya. Saya pikir ini adalah perasaan detak jantung. Saya akan melakukannya. Perasaan ini terkubur di bagian terdalam hati saya lebih tua. Perlahan aku akan mengeluarkannya untuk mengingatnya. Aku tahu kita tidak berasal dari dunia yang sama. Kakek berkata bahwa saudaraku, kamu adalah pria besar yang bisa terbang-terbang sekali. Dai Gur berbaring di dada Lindong, terisak dan berbicara pada dirinya sendiri. Dia mungkin mengira Lindong tidak akan bangun. Lebih dari setengah tahun telah berlalu. Orang normal akan mati kelaparan sejak lama jika dia tidur terlalu lama tanpa makan atau minum. Kalau bukan karena Lindong masih bernapas, kakek dan cucunya mungkin telah menemukan tempat untuk menguburkannya. Dai Gur terus menangis. Sepertinya dia ingin mengatakan semua yang ada di pikirannya. Dia tidak tahu bahwa pria di bawahnya telah membuka matanya saat ini. Setelah Lindong bangun, dia bingung. Bagaimanapun, dalam pertempuran dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi di Yuan beberapa tahun yang lalu, klonnya diledakkan puluhan kali, dan kekuatan mentalnya rusak parah. Harus tidur dan hibernasi untuk pulih. Sekarang setelah dia bangun, dia belum sepenuhnya bangun. Hanya saja dia secara tidak sadar merasa bahwa tetap tertidur bukanlah hal yang baik. Jadi dia pertama-tama membangkitkan sebagian kekuatan mentalnya untuk mempertahankan fungsi normal tubuhnya. Dengan cara ini, Anda setidaknya dapat mengetahui apa yang terjadi di dunia luar, dan Anda dapat merespons pada saat bahaya muncul. Lindong mendengarkan apa yang dikatakan wanita yang berbaring di atasnya. Pihak lain menyebut dirinya saudara. Namun arti kata-kata Ting-Ting sepertinya bukan arti saudara kandung. Dia hanya ingat namanya adalah Lindong. Adapun kenangan lainnya, karena kekuatan mental belum sepenuhnya terbangun, hanya sebagian kecil yang terbangun untuk menjaga fungsi normal tubuh, jadi saya tidak mengingatnya. Lindong tidak mengganggu tangisan wanita itu, dan diam-diam bertindak sebagai pendengar yang baik. Saat Dai Gur semakin banyak berbicara, Lindong menangkap beberapa poin penting. Misalnya saja hubungan antara diri sendiri dengan pihak lain. Dia menduga mereka adalah sepasang kekasih, dan saya tidak tahu mengapa saya tertidur lama sekali. Pihak lain telah menjaga dirinya sendiri secara diam-diam. Sekarang pihak lain sepertinya tidak punya pilihan selain pergi. Saya hanya bisa terus tidur di sini. Kali ini, saya melihat bahwa saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal, jadi saya menangis dengan sedih. Lindong berusaha keras mengingat segala sesuatu di masa lalu, tapi tidak ada gunanya. Saya tidak ingat apapun kecuali namanya. Dai Gur menangis dan mengeluh lama sekali, merasa waktunya hampir habis dan sudah waktunya dia pergi. Saat dia meletakkan tangannya di dada Lindong, menopang tubuhnya untuk duduk, dan melihat wajah orang lain. Dua mata cerah menatapnya. Mata kedua belah pihak saling memandang. Saat ini, Dai Gur tercengang, pikiranku menjadi kosong. Lindong tidak tahu harus berkata apa saat ini. Terutama karena dia bahkan tidak dapat mengingat nama orang lain.
Keduanya saling menatap selama 1 menit penuh sebelum Lindong memimpin dan berkata, "Terima kasih. Kamu, kapan kamu bangun?" Tergagap. "Aku baru saja bangun sebentar," jawab Lindong. Apakah kamu lapar? Aku akan mengambilkanmu sesuatu untuk dimakan." Dai Gur tampak sedikit bingung. "Terima kasih, aku tidak lapar." Dengan tubuh setengah langkah Kaisar Surgawi Lindong, dia tidak perlu lagi makan. "Kalau begitu, apa kamu merasa tidak nyaman? Aku akan segera mencari kakekku." "Tidak, aku merasa baik-baik saja. Hanya saja aku sudah tidur lama sekali. Selain mengingat namaku Lindong, tidak ada yang lain. Aku bahkan tidak ingat." Lindong berkata jujur. "Ah, kamu kehilangan ingatanmu?" Mata Dai Gur membelalak. "Benar, tapi menurutku itu hanya sementara. Aku akan segera mengingatnya." Lin, saudara Lindong, tunggu sebentar. Aku akan menelepon kakek dan membiarkan dia memeriksanya." Setelah Dai Gur selesai berbicara, dia segera berdiri dan pergi. Dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dia pikirkan tentang Lindong. Terutama karena saya baru saja mengatakan banyak hal dari hati. Berapa banyak yang didengar pihak lain? Dai Gur berbalik, jantung kecilnya berdebar kencang. 2 rona merah muncul di wajah. Ternyata namanya Lindong. Tidak hanya tampan, suaranya juga bagus. Setelah meninggalkan ruang bawah tanah, Dai Gur mencari di dalam rumah tetapi tidak dapat menemukan kakeknya Dai Wenliang. Saat dia hendak keluar untuk mencari, Dai Wenliang kembali dari luar. "Gur," teriak Dai Wenliang. "Kakek, cepat ikut aku. Aku ada urusan denganmu," kata Dai Gur dengan cemas. "Ada apa, Guoer? Apa yang terjadi?" Saudara Lindong sudah bangun, dia hanya ingat namanya sendiri sekarang dan tidak ada yang lain. "Kakek, pergi dan lihatlah." Setelah Dai Gur mengatakan itu, dia menarik Dai Wenliang dan berjalan menuju ruang bawah tanah. Kata-katanya membingungkan Dai Wenliang. "Saudara Lindong, siapa itu? Bangun, Del." "Mustahil." Dai Wenliang terkejut. Dia bertanya dengan kaget, "Guoer, apakah maksudmu orang yang kita selamatkan dari Danau Yudai telah bangun?" "Yah, namanya Lindong." Dia tidak ingat sisanya. Sepertinya dia kehilangan ingatannya. "Ya, kakek, pergi dan lihat," jawab Dai Gur sambil berjalan. Ketika Dai Wenliang mendengar bahwa pria itu benar-benar bangun, dia segera mempercepat langkahnya dan mengikuti Dai Gur ke ruang bawah tanah. Awalnya dia mengira Guoer terlalu sedih dan berhalusinasi, tapi saat dia melihat pria itu duduk di tempat tidur, dia benar-benar mempercayainya. "Apakah anak ini benar-benar bangun? Anda sudah tertidur selama lebih dari setengah tahun dan semuanya baik-baik saja." Ini sungguh sebuah keajaiban, dia memang pria bertubuh besar yang bisa terbang. Tidak masalah tidak makan atau minum selama lebih dari setengah tahun. Saat ini, Lindong berbalik dan menatap mereka berdua. "Terima kasih kalian berdua telah menjagaku selama ini. Entah kenapa, ada beberapa celah dalam ingatanku. Aku tidak tahu harus memanggil kalian berdua apa," Lindong berkata dengan sopan. "Saudara Lindong, nama saya Dai Guoer. Ini kakek saya Dai Wenliang. Ini desa Yudai yang diperkenalkan." "Ternyata itu Nona Guoer dan Tuan Dai. Terima kasih telah menjagaku." "Saudara Lindong, sama-sama. Faktanya, kami tidak terlalu memperhatikanmu. Kamu tidak makan, minum, atau buang air besar. Kamu belum mencuci tubuhmu selama setengah tahun, masih sangat bersih. Tapi butuh usaha untuk membawamu ke sini," kata Dai Guoer.
Saya ingin tahu apakah Nona Guoer bisa memberitahu saya tentang masa lalu. Oke, Dai Gur kemudian menceritakan kisah umum tentang apa yang terjadi. Terakhir, Dai Wenliang menambahkan lagi, yang bisa saya katakan adalah karena kedatangan Lindong. Ikan-ikan di Danau Yudai hampir mati. Desa Yudai sudah tidak punya sumber makanan lagi dan bersiap untuk pindah. Dia tidak peduli tentang itu. Segala kesulitan yang dihadapi desa Yudai harus diceritakan. Jika orang ini bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi desa Yudai, mereka tidak perlu pindah, dan Guoer tidak perlu melayani Sao Zhuang. Semua orang senang, jadi begitu. Maaf, Lindong menyebabkan masalah di desa Yudai. Lindong terdiam beberapa saat dan berkata dengan sedikit permintaan maaf. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dia jatuh dari langit dan mendarat di Danau Yudai. Ternyata saya tidak mengenal kakek dan cucu sebelumnya, dan saya tidak memiliki hubungan dengan Dai Gur sebagai pasangan. Lalu kenapa dia berbaring tengkurap dan mengucapkan kata-kata itu? Mungkinkah dengan menjaga diri setiap hari, lama-kelamaan Anda akan semakin jatuh cinta? Lindong menggelengkan kepalanya, merasa sedikit lucu. Anda bisa memiliki perasaan terhadap orang yang vegetatif. Saya harus mengatakan bahwa gadis kecil yang lucu ini juga aneh. Tidak perlu meminta maaf. Tapi jika bisa, Dai Wenliang hanya ingin meminta Lindong membantu menyelesaikan masalah kekurangan pangan di desa Yudai. Sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh Dai Gur. Kakak Lindong baru saja bangun dan kehilangan ingatannya sebelumnya. Sebaiknya kamu memeriksa tubuhnya terlebih dahulu. Lihat, apakah kamu dapat membantunya memulihkan ingatannya. Tidak apa-apa. Dai Wenliang mengangguk dan berjalan masuk di depan tempat tidur. Dia mulai memeriksa Lindong. Lindong juga tidak menolak. Dia juga ingin mendapatkan kembali ingatannya secepat mungkin. Lihatlah dari mana Anda berasal dan kemana Anda pergi. Mengapa jatuh ke Danau Yudai? Setelah beberapa pemeriksaan, Dai Wenliang menemukan bahwa tubuh Lindong dalam kondisi sangat baik dan tidak ada masalah sama sekali. Adapun mengapa amnesia terjadi, dengan keterampilan medisnya, dia tidak menemukan masalah apapun. Pada akhirnya Dai Wenliang tidak mendapatkan hasil apapun. Disarankan untuk menemui dokter. Namun, profesi dokter yang mewah dan mewah tidak tersedia di desa-desa kecil. Profesi ini hanya dapat ditemukan di desa-desa besar seperti Taojiazhuang. Selain itu, dokter berspesialisasi dalam melayani pejabat tinggi. Orang biasa tidak mampu membelinya. Lindong memiliki kesenjangan ingatan, tidak dapat mengingat masa lalu, dan tidak tahu kemana harus pergi, jadi dia memilih untuk tinggal sementara. Setidaknya ada dua kenalan di sini, Dai Wenliang dan Dai Gur. Bagaimanapun, dia berhasil diselamatkan dari danau. Meskipun secara tidak sadar, Lindong tidak berpikir bahwa dia akan mati jika berendam di danau. Namun kakek dan cucunya melakukan ini karena niat baik, dan mereka dianggap sebagai dermawannya. Amnesia adalah amnesia. Karakter Lindong dengan keluhan yang jelas tidak berubah. Karena Anda berhutang budi, Anda harus membayarnya kembali. Dai Wenliang dan cucunya membawa Lindong keluar dari ruang bawah tanah dan menyiapkan makanan. Melihat ikan kering di depannya, Lindong tidak punya nafsu makan sama sekali. Dia sebenarnya tidak merasa lapar pada awalnya. Kedua, ikan kering ini kelihatannya tidak terlalu enak. Bau amisnya sangat menyengat. Sulit bagi Lindong untuk menelannya. Saudara Lindong, kenapa kamu tidak makan? Dai Gur bertanya. Itu, Guoer. Sebenarnya aku tidak lapar sama sekali, jawab Lindong. Saya mengerti.
Saudara Lindong, apakah ikan kering ini tidak sesuai dengan keinginan Anda? Orang besar seperti Anda biasanya makan makanan yang sangat mahal, tapi desa Yudai kami hanya memiliki ikan kering. Jika dalam beberapa hari, saya khawatir tidak akan ada lagi, bahkan tidak ada ikan kering yang tersisa, kata Dai Gur dengan perasaan tertekan. Bukan itu masalahnya, Guoer, kamu salah paham. Aku benar-benar tidak lapar, Lindong menjelaskan dengan cepat. Benarkah? Tapi saudara Lindong, kamu sudah tertidur selama lebih dari setengah tahun, bagaimana mungkin kamu tidak lapar? Kamu memang tidak lapar, aku tidak tahu kenapa. Ngomong-ngomong, Guoer, lapar kamu biasanya makan ikan kering jenis ini? Ya, saudara Lindong, kami di desa Yudai mencari nafkah dengan memancing selama beberapa generasi, dan terkadang kami menukar ikan dengan makanan lain, tetapi ikan adalah makanan pokok kami. Lindong mengangguk, kalau begitu biarkan aku mencicipinya. Setelah mengatakan itu, dia mengambil salah satu ikan kering dan mulai memakannya. Setelah hampir menghabiskan sepotong ikan kering, Lindong tidak melanjutkan, tetapi mulai mengobrol dengan Dai Gur. Dia ingin memahami situasi umum dunia, tapi Dai Gur hanya tahu sedikit. Desa Yudai bisa dikatakan sebagai desa paling terpencil dan terbelakang di gurun kuno. Mungkin berlebihan jika dikatakan terisolasi dari dunia luar, namun sebenarnya tidak banyak berhubungan dengan dunia luar. Tentu saja, saya tidak tahu banyak, dia hanya bisa memberitahu Lindong beberapa hal yang dia dengar dari kakeknya. Malam, Lindong tidak beristirahat. Dia berusaha keras mengingat apa yang terjadi di masa lalu. Tapi itu aneh, kecuali namanya sendiri, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat mengingat sedikit pun masa lalu. Tampaknya tubuh melakukan hal ini dengan sengaja. Lindong punya perasaan. Saya hanya perlu menunggu dengan sabar dan semuanya akan segera selesai. Ini membingungkannya. Tapi dia tidak berdaya. Keesokan harinya, Dai Wenliang memanfaatkan waktu Dai Gur untuk mengukus ikan kering dan diam-diam menemukan Lindong. Karena waktu yang terbatas, dia langsung ke pokok permasalahan dan berkata, Tuan Lin, ada sesuatu yang ingin saya katakan karena kita benar-benar tidak memilikinya. Ada solusinya. Jika Anda memiliki pertanyaan, beritahu saya saja. Sejak Anda jatuh ke Danau Yudai, semua ikan di Danau Yudai hampir mati, dan desa Yudai kami bergantung pada Danau Yudai selama beberapa generasi untuk bertahan hidup. Sekarang ikan-ikan itu mati. Kami juga kehilangan. Kami harus mencari cara lain untuk bertahan hidup. Beberapa hari yang lalu, kami menemukan Tao Jiazuang dan ingin menggunakan tenaga kerja sebagai imbalan untuk memberi makan wanita dan anak-anak yang tua, lemah, di desa Yudai, tetapi pemilik muda Tao Jiazuang melihat konsekuensinya syaratnya. Guoer akan mengikutinya mulai sekarang. Guoer masih sangat muda, jadi dia pasti tidak bersedia. Tapi demi ribuan orang di desa Taoer, dia akhirnya setuju. Putraku adalah cucuku. Aku tidak ingin memaksanya melakukan apapun yang tidak ingin dia lakukan. Tetapi aku tidak punya pilihan. Jika aku tidak setuju, seluruh desa Yudai akan menghadapi kelaparan atau bahkan kematian. Orang muda mungkin bisa bertahan. Tapi orang tua itu apa yang harus dilakukan biksu itu terhadap anaknya yang masih menyusui? Jadi saya mohon kepada Tuan Lin untuk menyelamatkan desa Yudai kami. Dai Wenliang menceritakan semua kesulitan yang dihadapi desa Yudai. Tujuannya adalah untuk berharap bahwa Lindong, seorang tokoh besar, dapat membantu desa Yudai mengatasi kesulitan. Bagaimanapun, Lindonglah yang menjadikan desa Yudai seperti sekarang ini.
Jika dia tidak jatuh ke Danau Yudai, bahkan jika dia menemukan tempat datar untuk jatuh, dia tidak akan mendapat konsekuensi yang begitu serius. Lindong tetap diam setelah mendengarkan, bukannya dia tidak mau membantu desa Yudai. Karena kejadian ini dimulai karena dia, maka kejadian ini harus diakhiri oleh dia. Namun, saya tidak dapat memikirkan apapun sekarang, jadi bagaimana saya dapat membantu desa Yudai? Tuan Dai, saya mengerti apa yang Anda katakan. Ini semua salah saya karena desa Yudai berada dalam kondisi saat ini. Saya tidak akan melalaikan tanggung jawab. Saya tidak tahu bagaimana Tuan Dai ingin saya membantu desa Yudai. Selama karena aku, Lindong, bisa melakukannya, aku tidak akan pernah menolak. Lindong berpikir sejenak dan menjawab. Dai Wenliang terdiam sesaat. Pertanyaan Lindong benar-benar menghentikannya. Bagaimana cara membantu desa Yudai? Tentu saja, biarkan desa Yudai memiliki cukup makanan untuk bertahan dari kelaparan yang akan datang. Lalu kita harus mencari sumber daya yang dapat didaur ulang untuk desa Yudai. Misalnya saja ikan-ikan di Danau Yudai yang merupakan sumber daya daur ulang yang mendukung keberlangsungan desa Yudai dari generasi ke generasi. Tuan Lin, bisakah Anda menemukan cukup makanan untuk desa Yudai kita? Mari kita lewati kelaparan saat ini dulu. Mengenai masalah kelangsungan hidup di masa depan, kita bisa mendiskusikannya perlahan-lahan. Dai Wenliang bertanya dengan ragu-ragu. Tuan Dai, saya mengatakan yang sebenarnya, saya tidak ingat apapun kecuali nama saya, dan saya tidak tahu di mana bisa menemukan begitu banyak makanan, kata Lindong sambil tersenyum pahit. Pikirannya hampir kosong sekarang, dan dia tidak tahu bagaimana cara menemukan makanan. Belum lagi kebutuhan untuk mensuplai ribuan masyarakat di desa Yudai. Dai Wenliang merasa seperti disambar petir dan tertegun, tidak tahu harus berbuat apa. Saya pikir setelah Lindong bangun, dia akan dapat membantu desa Yudai memecahkan masalah yang dihadapinya, dan Gur tidak perlu lagi memaksakan dirinya untuk bekerja sebagai pembantu Tuan Muda Tao Jiazuang. Desa Yudai dapat kembali ke kehidupan mandiri sebelumnya. Hasilnya tidak terduga. Bukankah Lindong adalah orang hebat yang bisa terbang? Bagaimana mungkin masalah sekecil ini pun tidak dapat diselesaikan? Dai Wenliang tidak dapat menerimanya, dan bertanya dengan suara gemetar, Kamu benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa. Saya pikir seharusnya ada jalan setelah saya memulihkan ingatan saya. Tetapi sekarang pikiran saya kosong, saya tidak tahu sama sekali. Mengetahui apa yang harus dilakukan, Tuan Dai kecewa. Lindong menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit di wajahnya. Bersambung.